Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Kita coba dulu agar leluasa. Ya, waduh, masih nyantol sedikit. Sabar. Ya, kali ini kami perjalanan survei ya untuk melihat sebuah plan bisnis yang berkembang saat ini, di mana tetap ini kita akan sharing bisnis industri beton, industri yang berbasis semen. Di situ ada plan dan plan beton, dan ada crusher, juga ada aspal mix plan di sana atau AMP. Ya, kita lihat aja di sana nanti ya bagaimana proses dan dalam satu wilayah plan itu. Oke. Ya, kita sudah nyampe. Saya lagi motret-motret. Ini ada bin atau hopper, tempat material untuk, kalau nggak salah, untuk AMP ini. Nah, kita lihat AMP-nya ya cukup luas ya. Di sini ada AMP yang saat ini kita tinjau. Ya, kita lihat. Ini produksi AMP-nya ini masih aktif dan bisa melayani dengan kapasitas 300 ton itu per hari, masih mampu. Jadi AMP ini membutuhkan material-material yang memang nanti ada proses pencucian, jadi harus bersih. Kemudian ada suhunya harus tinggi ini. Jadi ada pemanasan di situ ya. Hampir sama, nanti ada proses mixing juga dengan proporsi yang sudah terencana dan terkendali dengan baik untuk mencapai nilai perkerasannya itu. Nah, ini di sini prosesnya ya, sebelah kanan ini prosesnya AMP untuk mixing dan penimbangan. Nah, di sana ada crusher ya, crusher stone. Kita lihat di sana cukup banyak. Terus ada juga ready mix, produksi ready mix konkrit atau produksi beton di sebelah kiri tadi. Kita lihat silonya. Nah, terus tumpukan material-material itu juga banyak di sana, material yang siap untuk melayani berapa besar pun gitu ya. Terus ini ada gudang-gudang untuk maintenance ya. Ini ada untuk peralatan-peralatan yang workshop lah, untuk alat-alat yang bengkel, fungsinya sebagai bengkel juga, yang rusak bisa masuk situ. Nanti kita akan lihat ya satu persatu secara garis besar ya. Ini kami sekarang ini ya ditemani oleh yang bisa menjelaskan kepada kami. Terus kita lihat surveinya. Kita sebelum melayani proyek infrastruktur yang cukup besar, itu pengamanan material itu selalu diperhatikan ya. Nanti di situ ada banyak proses ya, dalam menangkap sebuah proyek itu. Kesiapan material itu harus betul-betul aman. Jadi kalau kapasitasnya besar proyek itu, nilainya juga cukup besar, jadi kita harus meninjau atau mensurvei ya, atau mengamankan stok material, suplai daripada beton, suplai daripada batu pecahnya, kuori-kuorinya. Tidak lupa juga legal aspek ya, termasuk perizinannya itu harus betul-betul clear and clean gitu ya. Nah, kita nanti akan melihat ya, barangkali perkembangan bisnis saat ini kan ya banyak sekali dan cepat berkembangnya, karena memang untuk melayani proyek-proyek yang prestisius sekarang ini kita harus menggandeng atau berkolaborasi, atau mungkin diciptakanlah kerjasama operation atau GO. Itu sudah wajar sekarang ini. Dalam era-era sekarang ini memang kita harus betul-betul bekerja
totalitas karena dituntut dengan waktu dan kualitas pekerjaan yang betul-betul prima. Untuk itu kita luangkan waktu. Sekarang kita lihat-lihat situasi di dalam plan. Ya, saya tak jalan-jalan dulu nih ya, sambil saya rekam pelan-pelan ini perkembangan saat ini ya, kesiapan untuk melayani sebuah proyek atau sebuah pembangunan seperti jalan beton atau bendungan atau perbaikan jalan itu. Nah ini kayaknya sangat-sangat siap. Nah di sebelah saya ini ada, sebelah kanan saya ini ada proses pencucian batu. Nah, pencucian batu itu dilakukan sebelum batunya ini masuk kepada pemecahan. Jadi kenapa kok dicuci? Ya karena mungkin dari sumbernya itu juga terikut atau katutan lah wong Bojo Jawa itu. Itu katut sama tanah gitu ya, sehingga harus dicuci, dibersihkan di dalam hopper, salah satu hopper di sini gitu ya. Nah ini kalau setelah dia bersih maka diangkut ke sebelah kiri. Nah itu kan ada bekas-bekas airnya itu, mungkin pencuciannya itu perlu drainase yang tidak sampai air itu ngecembeng, air itu tergenang gitu situ. Nah untuk itu jadi prosesnya seperti itu. Kita lihat kesiapan material yang basah tadi itu. Nah ini produksi stok di sana itu ada kelihatan stok material yang cukup besar ya, untuk mengamankan sebuah proyek itu harus minimal stoknya itu diperhitungkan betul. Tapi ini cukup besar ya, jadi kalau tidak ada proyek dan produksi terus menerus ya, jadi ini harus diperhitungkan dari sisi biayanya juga. Oke, nah ini terlihat itu crusher yang kita lihat di sana itu ada pemecah batu pakai sistem Jo to Jo, ada Jo to Kun. Kalau ini percampuran Jo juga, ada mesin kunnya juga. Nah ini kapasitasnya kalau yang saya tanyakan itu 60 ton per jam ya, lumayan ya. Jadi itu hasil daripada batunya tadi cukup bagus saya lihat. Ya, ini adalah apa yang tadi kita sebutkan, pencucian batunya di sini. Nah itu terlihat kan ya, kita lihat ini ada hoppernya sehingga batu itu bisa masuk ke dalam hopper dan mulai di crushing atau dipecah. Itu dia mesin pemecahnya, kita intip sebentar ya, kita lihat. Nah itu ada room operator ini ada ruang operator di sebelah kanan ini. Mulai ya, dari hopper ini dipecah batunya oleh mesin pemecah batu atau primer atau masuk kepada mesin kun. Nah mesin kun dikeluarkan di screen atau saringan di sana yang sudah tertahan dan lolos. Itu diantaranya itu bisa sesuai ukuran, dan kembali lagi yang tidak sesuai ukuran kembali ke atas, dikun lagi, digiling lagi, dipecah lagi. Itulah, itu bergerak terus menerus sehingga sampai memenuhi fraksi ukuran dari batunya yang diinginkan. Kemudian yang tidak lolos nanti digiling lagi. Terus yang berlembut menjadi abu batu atau partikel kecil ya, yang nanti berguna untuk aspal.
Baik itu, ini stoknya materialnya cukup banyak ya, setiap hari dia menimbun hasil produksi itu dikumpulkan di stockpile di sini, sehingga nanti kalau ada kebutuhan atau ada pembelian tinggal dimuat atau loading ya. Nah ini apa namanya, di sebelah kiri itu ada tanah-tanah juga, itu nanti bermanfaat, itu ada perkerasan, yaitu bisa terjual, itu campuran tanah yang bagus yang bisa untuk pemadatan itu. Nah ini namanya LPA kalau di proyek-proyek itu. Nah ini bisa dimanfaatkan juga biskos untuk abu batunya, sama beberapa agregat kasar itu bisa dipakai untuk biskos atau lapisan perkerasan itu. Nah kita menuju ke stockpile ya. Batunya cukup bersih ya. Biasanya kalau musim penghujan itu kotor, tetapi ini lumayan, ini bersih ya, karena ada proses pencucian tadi ya. Jadi secara kualitas cukup diperhatikan ini. Sistem kerja daripada crusher ini, jadi ada beberapa mesin. Kalau semuanya bergerak ini bisa banyak juga ini stoknya ya. Ini ada satu yang digerakkan, ini hasilnya. Ukurannya gradasi namanya, keseragaman daripada ukuran itu mulai terlihat ya. Kalau mesinnya bagus, screen atau saringannya tidak banyak yang jebol atau tidak banyak yang aus, itu hasil daripada batu pecahnya cukup bagus bentuknya ya, granular atau kubikel gitu ya. Tadi enggak pipih gitu ya, tapi agak kotak bulat gitu. Nah itu cukup yang diminati seperti itu. Ada persyaratan mungkin kalau kepipihan itu tidak boleh terlalu banyak, biasanya jangan sampai melebihi 15% atau 12%. Semakin sedikit semakin bagus. Nah itu yang di sini kita lihat juga, tetap ini banyak mesin crushernya. Jadi saya belum memetakan secara unit ya, tetapi semuanya di sini itu kayaknya bisa difungsikan apabila menghendaki kapasitas yang cukup besar. Jadi kalau satu unit ini bisa menghasilkan 60 ton, kalau 3 bisa sampai 180-an. 180 ton per hari ya, cukup besar kan? Per jam. Jadi kalau per jamnya itu satu unit itu 60, ya bisa dikalikan aja. Tapi dalam operasionalnya ya kita lihat penyerapan kebutuhan di dalam pembangunan yang ada di daerah ini gitu ya. Nggak bisa kita supply terlalu jauh. Nah kita lihat ada ready mix juga. Ini ya, ini hopper atau bin tempat material AMP-nya. Kita kembali ke sini lagi ya. Jadi kita sudah memperlihatkan ini stoknya harus dipenuhi semua apabila ada produksi. Kebetulan hari ini nggak ada produksi untuk AMP. AMP itu musiman, jadi ada kebutuhannya itu, seasonnya itu ada tersendiri. Nanti apabila jalan-jalan itu, kalau sudah pemerintah sudah membuka untuk perkerasan atau pelapisan atasnya lagi ya, baru kita akan bisa mengirim lagi atau memproduksi AMP-nya ini.
Ya, itu saya rasa mungkin untuk AMP. Nah, ini untuk ready mix ya, ini untuk ready mixnya ini. Dan sekarang untuk ready mix ya prosesnya nanti kita akan sampaikan, tetapi beton di sini itu ya tidak lepas daripada batu pecah tadi dicampur pasir, kemudian dicampur dengan semen. Nah, semennya itu harus juga siap dan dimasukkan di dalam silo. Yang tadi seperti tabung kapsul yang menjulang itu isinya semen. Nah, saat ini tuh bisnis untuk batching plant itu banyak kontraktor-kontraktor yang sudah bisa membelinya dan bisa memproduksi apabila ada sebuah pembangunan yang banyak membutuhkan beton. Supaya apa? Supaya ya suplai daripada beton itu tidak terganggu. Namun tidak sesederhana itu. Kalau dulu itu batching plant cukup belilah, tidak perlu kita investasi. Tapi karena sekarang ini mungkin ada nggak begitu mahal ya, jadi mungkin semuanya kontraktor sekarang ini lebih senang membuat batching plant sendiri. Perlu diketahui perlu diperhitung secara biaya, jangan sampai nanti investasi yang tidak demikian murah namun proyek yang dikerjakan ini tidak seberapa. Nah, ini ada stafel semen ya, tadi ada penimbangan juga ya, kita lihat ini ada semen pool yang stafel untuk mengisi di silo itu, kemudian ini trontonnya ya. Kita sambil jalan ini kayaknya kita sudah mau keluar, ini di dalam mobil saya rekam ini ya. Jadi ini, nah kita keluar. Oke, ini tempat industri yang sangat cocok untuk pengembangan daripada industri beton dan industri material-material. Demikian ini untuk kita ulangi lagi betonnya, kita perlihatkan lagi. Nah, jadi pengamanan material untuk industri beton, untuk aspal di dalam satu plant ini kayaknya sangat layak dan perlu dioptimalkan. Oke, alat-alatnya juga sudah siap.